Selamat sore teman-teman. Perkenalkan kami kelompok 2 ingin menjelaskan tentang sistem perbankan Indonesia. Kami beranggotakan 4 orang, diantaranya Diva, Iwan, Ayu, dan dengan saya sendiri Riza. Untuk slide yang pertama, saya akan menjelaskan bank sebagai lembaga keuangan. Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayaran sendiri atau uang yang diperolehnya dari orang lain maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukaran berupa uang giral atau yang disebut dengan slot foreign. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan. Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Kemudian untuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kemudian saya akan menjelaskan slide ketiga adalah perbankan. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya yang diatur Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98. Apa tujuan perbankan? Menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak. Bank itu dibagi menjadi 2, bank komersial dan bank sentral. Pengertian bank komersial: badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak yang diatur dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya dari slide 8 ya. Fungsi perbankan pasal 3 sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana atau surplus of funds, lalu ke pihak yang kekurangan dana dan perlu dana, yaitu lacks of funds. Lalu jenis bank komersial dari beberapa sudut pandang. Ada jenis bank menurut bentuk badan usaha seperti bank umum, PT, koperasi, dan PD. Lalu ada bank perkreditan rakyat seperti PD, koperasi, PT, dan bentuk lain yang ditetapkan dengan PP. Lalu jenis bank menurut kepemilikan seperti bank milik pemerintah, bank milik swasta nasional, bank milik koperasi, bank milik asing, bank campurannya sudah tidak dikenal dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dan selanjutnya yaitu jenis bank menurut status, yaitu bank devisa dan bank non-devisa. Selanjutnya yaitu jenis bank berdasar cara menentukan harga bank konvensional, yaitu seperti spread, interest, fee-based, dan juga bank syariah seperti bagi hasil, jual beli, dan lain-lain. Oke, slide selanjutnya yaitu jenis bank berdasarkan Undang-Undang Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yaitu bank umum. Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, ini pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Selanjutnya yaitu ada bank perkreditan rakyat, bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Ini ditulis di dalam pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Baik, selanjutnya perbedaan antara bank umum dengan bank perkreditan rakyat ya. Jenis kegiatan atau usaha, permodalan alokasi kredit,
badan hukum kepemilikan, dan double principle. Selanjutnya yaitu bentuk hukum. Nah, bentuk hukum perseroan terbatas, koperasi, perusahaan daerah, Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Selanjutnya yaitu ada juga perseroan terbatas, yaitu seperti koperasi, perusahaan daerah, bentuk lain yang ditetapkan dengan PP, dan yang terakhir bentuk umum. Selanjutnya slide nomor 13 yaitu kepemilikan bank umum. Ya, seperti ini. Bank umum hanya dapat didirikan oleh WNI dan atau BHI, ya. WNI dan atau BHI dengan WNA dan atau BHA secara kemitraan. Selanjutnya itu unsur kemitraan dalam kepemilikan bank. Tetap berdasarkan unsur kepemilikan Indonesia, yaitu maksimum kepemilikan pihak asing 99%, emisi saham melalui bursa efek. Maksimum 99% dari jumlah saham bank YBS, yaitu sama dengan pembelian saham oleh asing melalui bursa dapat mencapai 100% dari yang tercatat di bursa. Selanjutnya, slide nomor 14 yaitu kepemilikan BPR. BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh WNI, ya, BHI yang seluruh pemiliknya WNI seperti pemerintah daerah dan bersama di antara ketiganya. Tidak dimungkinkan adanya unsur kepemilikan asing seperti itu. Selanjutnya, baik, saya akan melanjutkan presentasi pada slide ke-15, yaitu kewajiban bank. Yang ke-1, menjalankan prinsip kehati-hatian. A. BMPK yang mempunyai kepanjangan batas maksimum pemberian kredit. B. GWM yang mempunyai kepanjangan giro wajib minimum. C. KIJP. D. Fit and Proper Test. E. Rencana kerja dan penilaian. F. Analisis kredit. Yang kedua, menjaga tingkat kesehatan. A. Kapital. B. Aset. C. Manajemen. D. Earning. E. Liquidity. Selanjutnya, Prudential Banking Principle dan risiko. Risiko kredit yaitu risiko yang diakibatkan debitur penerima kredit tidak mampu mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dan disepakati. Risiko investasi yaitu risiko kerugian akibat penurunan nilai portofolio surat berharga yang dimiliki bank. Risiko likuiditas yaitu risiko untuk dapat memenuhi kebutuhan likuiditasnya dalam rangka memenuhi permintaan kredit dan penarikan dana oleh nasabah deposan pada suatu waktu. Risiko operasional yaitu risiko akibat ketidakpastian usaha bank, misalnya penurunan keuntungan, kegagalan produk baru, dan lain-lain. Risiko penyelewengan yaitu risiko akibat ketidakjujuran, penipuan, moral, dan lain-lain oleh pejabat, karyawan, dan nasabah bank. Selanjutnya, risiko reputasi yaitu risiko hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap bank yang ditandai dengan RAS atau rank RANS. Kemudian, bank sentral. Sistem moneter di Indonesia meliputi otoritas moneter dan sistem perbankan. Otoritas moneter merupakan lembaga berwenang dalam pengambilan kebijaksanaan di bidang moneter, sumber uang primer baik untuk perbankan, masyarakat maupun pemerintah. Otoritas moneter di samping mengeluarkan uang kartal juga menerima simpanan giro dari perbankan dan pemerintah. Diatur oleh UU 23/1999 tentang Bank Indonesia, JO UU 3/2004 tentang perubahan atas UU 23/99 bahwa Bank Indonesia atau BI adalah penanggung jawab otoritas kebijaksanaan moneter untuk memelihara kestabilan nilai rupiah. Sistem perbankan diatur oleh UU 7/1992, JOUU 10/1998 tentang perbankan. Bank Indonesia atau BI mempunyai tugas dan wewenang di bidang
otoritas moneter dan sistem perbankan. Selanjutnya, pengertian bank sentral. 1. Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia pada pasal 4 ayat 1 UU 23/1998 JT pasal 4 ayat 1 UU 3/2004. Yang kedua, Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang berlaku pada pasal 1 ayat 20 UU 10/1998. Selanjutnya, perubahan pokok dalam UU BI. UU nomor 13/1968. 1. Multiple objektif. Yang kedua, bagian dari pemerintah. Yang ketiga, bertanggung jawab kepada pemerintah. Yang keempat, kurang transparan kepada publik. Selanjutnya, UU nomor 23/1999, JOUU nomor 3/2004. 1. Single objektif. Yang kedua, lembaga negara yang independen. Yang ketiga, bertanggung jawab kepada publik. Yang keempat, lebih transparan kepada publik. Selanjutnya, tujuan Bank Indonesia atau single objektif, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah pada pasal 7 UU 3/2004. Saya Muhammad Ikhwanuddin akan melanjutkan presentasi mulai dari slide nomor 22. Kemandirian Bank Indonesia sesuai pasal 4 ayat 2 Undang-Undang nomor 3 tahun 2004. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Next. Status dan kedudukan Bank Indonesia. Di sini kita bisa melihat bahkan status dan kedudukan Bank Indonesia dimulai dari manajemen sampai dengan pertanggungjawaban, transparansi, dan akuntabilitas. Next. Kemandirian Bank Indonesia sesuai aspek yuridis. Berdasarkan Undang-Undang tahun 99 nomor 23 sebagai landasan yuridis independensi Bank Indonesia. Aspek personalia. Pengangkatan Dewan Gubernur oleh Presiden selaku Kepala Negara dengan persetujuan DPR. Aspek institusi. Dalam hal ini independen, melaksanakan fungsi dan tugasnya bebas dari intervensi pihak lain secara struktural, berada di luar pemerintahan. Aspek tugas. Larangan pihak lain untuk melakukan segala bentuk campur tangan pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Aspek tujuan. Fokus pada single objektif yang tercermin pada laju inflasi yang rendah dan kestabilan nilai tukar. Aspek manajemen. Dipimpin oleh Dewan Gubernur yang berwenang sepenuhnya menjalankan organisasi Bank Indonesia. Aspek anggaran. Anggaran ditetapkan oleh Dewan Gubernur yang disampaikan kepada DPR sesuai pasal 60 Undang-Undang Indonesia. Aspek transparansi. Sebagai konsekuensi dari kewenangannya, maka BI harus transparan dan mempertanggungjawabkan kepada publik. Aspek akuntabilitas. Dalam hal ini menganut pertanggungjawaban ke publik. 3 bidang tugas Bank Indonesia. 1. Melaksanakan kebijakan moneter. 2. Mengatur dan menjaga sistem pembayaran. 3. Pembinaan dan pengawasan perbankan. Next. Kekuasaan dan hak Bank Indonesia yang meliputi 1. Power and right to rescind. 2. Power and right to regulate. 3. Power and right to control. 4. Power and right to impose sanction. Next.
Sejarah perbankan Indonesia. Dalam ini kita bisa melihat tabel laju sejarah perbankan Indonesia. Next. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Next. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. 1. Penegasan kemandirian Bank Indonesia dalam pembinaannya dan pengawasan perbankan dengan mengalihkan kewenangan seluruh perizinan yang semula berada di Menteri Keuangan kepada Gubernur Bank Indonesia. 2. Pembentukan badan khusus yang bertujuan sebagai pelaksana program penyihatan perbankan. 3. Perubahan cakupan rahasia bank. 4. Penyesuaian ketentuan pendirian dan kepemilikan bank. 5. Kemudian pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank. Dual sistem bank. Demikian presentasi telah kami sampaikan kami dari kelompok 2. Atas waktu dan perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.